Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutik Handayani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya atas nama Ibu Siti Nurul Rohma, SPD, MPD, pengajar praktek, Bu Wahyuni Winarni, SPD, dan saya sendiri calon guru penggerak Tutik Handayani, SPD, SD. Latar belakang budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama budaya positif adalah disiplin positif sebagai wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat diciptakan mulai dari lingkup terkecil yaitu kelas. Di dalam kelas, guru dan murid dapat membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal kesepakatan kelas. Inilah yang disebut keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankannya, yang tentu saja menjadi awal baik untuk penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa, mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu membuat keyakinan kelas sesuai profil pelajar Pancasila. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama secara sadar dan tanpa paksaan, secara berkelanjutan dan konsisten. Lini masa tindakan aksi nyata terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu membuat keyakinan kelas sesuai profil pelajar Pancasila. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama secara sadar dan tanpa paksaan, secara berkelanjutan dan konsisten. Gambaran aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa, menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di kertas kecil-kecil. Kemudian keyakinan kelas itu disepakati, ditandatangani, ditempel di dinding kelas, dan dilaksanakan bersama. Saya juga mengimbaskan kepada rekan guru sebagai penerapan budaya positif. Hasil aksi nyata. Siswa semakin percaya diri, tanggung jawab, disiplin, peduli sesama dan lingkungan. Rekan guru lain tergerak menyusun keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas yang ada. Selamat pagi. Membuat peraturan kelas untuk dijadikan keyakinan kelas. Anak-anak bisa menuliskan peraturan yang tadi bisa satu atau dua. Menurut kalian?
Ayo, yang sudah langsung duduk kembali ke tempat duduknya. Ayo sepakati mana yang dibuat untuk keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam berkumpul dalam acara sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada Bib yang akan menyampaikan perkataan
dari budaya positif. Kata budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang yang diturunkan pada generasi berikutnya. Saya sampaikan dulunya karena ini praktek. Nanti kalau sempat saya sampaikan. Terus di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dari modul 1.4 yang saya sampaikan diantaranya budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tadi bilangnya Hajar Dewantara. Di sini untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Dia adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau memiliki tujuan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, karena anak-anak itu tidak bisa hidup sendiri dan kita pun tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi di tempat tinggal kita. Yang dapat saya simpulkan tentang Ki Hajar Dewantara yaitu Merdeka Belajar, sesuai dengan Menteri Pendidikan saat ini yang mengharapkan kita menerapkan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan, bagaimana merubah pola mindset kita menjadi merdeka mengajar. Maksudnya merdeka belajar itu di sini tidak ditentukan satu model, tetapi dengan berbagai metode atau penerapan yang ada di lingkungan di dalam kelas itu bisa dilakukan dengan bervariasi. Kita ambil yang terbaik untuk membangun budaya positif yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan berbagai metode, bisa di dalam kelas atau di luar kelas, jadi kesannya tidak monoton atau di dalam kelas. Jadi ada 3 konsep menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak terlahir dari kertas putih. Kita sebagai pendidik atau orang tua memiliki hak penuh untuk mengatur anak-anak. Misal anak-anak ingin menjadi polisi, kita tentukan mengikuti kemauan kita. Anak-anak lahir sebagai sebuah kertas putih, di mana anak-anak itu ada titik buram. Dan titik buram itu diisi atau ditebalkan saja, ya. Tetapi semua pemikiran tersebut dipatahkan melalui pemikiran bukan tabula rasa. Maksudnya anak-anak terlahir itu sudah membawa tulisan buram. Nah, kita sebagai pendidik atau orang tua hanya membantu, kita sebagai fasilitator untuk menebalkan apa yang menjadi kodratnya dari lahir. Jadi tidak bisa kita tentukan. Itu bedanya dulu dan sekarang. Akan tetapi paradigma tersebut sulit untuk kita terapkan karena kita masih berada di masa peralihan. Berikutnya yaitu di konsep menuntun. Dulu kita sebagai pendidik atau orang tua kesannya menuntut bukan menuntut, tapi menuntut apa yang kita sampaikan, materi apa yang harus dia terima, atau berapa nilai yang harus mereka dapatkan. Akan tetapi konsep menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana sih kita memfasilitasi anak-anak berada di role-nya. Nah, makanya itu di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sudah ada di hati nurani diri anak-anak itu sendiri. Ingin jadi apa, cita
cita-citanya apa, keunggulan apa, dari potensi-potensi itu yang harus kita kembangkan. Kalau di kodrat zaman, paradigmanya itu dari CBSA, yaitu catat buku sampai habis, itu bisa. Tetapi kita suruh anak menghafal, mencatat, terus kita beri link pembelajaran. Besoknya bisa kita terapkan atau kita berikan, dan kita bisa tanya jawab, sehingga pembelajaran itu lebih aktif dan kreatif, dan kita mengerti pembelajaran itu jelas dan tujuan pembelajaran itu jelas. Berikutnya yaitu berpihak pada anak. Untuk berpihak pada anak itu begini, kita kadang itu terlalu memaksa keadaan anak. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh memaksakan kehendak anak. Jadi seakan-akan kita itu kalau di sekolahan itu memanjakan anak. Iya, kita harus memanjakan anak. Apa sih maunya anak itu? Kita dekati, kita coba cari solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan kelas atau lingkungan rumah. Tapi kita tidak boleh, kamu harus seperti ini, tidak boleh. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, walaupun itu sulit, tapi itu harus kita rubah. Dan fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk menemukan jati diri anak itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, itu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kehidupan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Daya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, yaitu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dalam budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati. Keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka hal tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Suatu penghargaan adalah suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian mereka akan tidak menyukai yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan muridnya. Penghargaan mendapatkan persaingan di kelas yang terpercaya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
memanggil Enda di ruangan Bu Guru. Ya Bu, saya salah. Seharusnya saya membuang sampah di tempat sampah. Ya Enda, berbuat salah itu wajar. Lagi pula bukan Enda saja yang pernah buang sampah sembarangan. Tapi Enda pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Soalnya saya kesal Bu, tadi saya sudah kerja. Tapi dikira sama teman-teman saya berpikir Bu. Oh begitu. Ya sudah, dimaafkan ya teman-temannya. Mungkin mereka cuma bercanda. Ya Bu. Enda masih ingat dengan keyakinan kelas dan berhubungan dengan kesetiaan dan betul Enda. Informasi kelas-kelas seperti apakah besok Enda yang ideal? Kelas dan sekolah yang bersih, nyaman, dan enak buat belajar. Nah, oleh karena itu, mari kita wujudkan bersama sekolah ideal seperti yang kita harapkan ya. Ya Bu, saat Bu Guru menerapkan segitiga restitusi, saya senang karena Bu Guru tidak jadi memarahi saya. Saya senang karena Bu Guru mau mendengarkan alasan saya membuang sampah sembarangan. Selain itu, Bu Guru membantu saya mewujudkan nilai kebajikan yang ingin kami capai. Enda tahu kenapa itu memanggil Enda hari ini. Karena kakak saya harus sekolah. Enda tahu peraturan sekolah kita itu Tahu gimana kakak sebagai sekolah. namun hari ini Enda malah memakai cara bersama. Menurut Enda itu berbuat baik atau tidak? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Enda itu pasti punya alasan sendiri kenapa Enda memakai sembarangan. Apa kaitannya dengan kejadian hari ini? Enda meyakini dan menaati peraturan sekolah yaitu bersikap. Sekarang apa yang harus Enda lakukan? Kita akan berubah maka Enda tidak mengulangi hal yang sama. Nanti kami tidak Kasus 1. Guru IPA dan wali kelas 9. Bu Ayu sakit, sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Ayu. Ibu Ayu baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Enda dan Mai mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Ayu. Ibu Ayu mencoba menyapa Enda dan Mai dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ya. Namun Enda dan Mai malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Ayu memanggil Enda dan Mai
serta menanyakan tentang laporan Ibu Ella. Ibu Ayu menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Enda dan Mai sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Ayu menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Ayu menanyakan kembali, apakah mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Ayu? Baik Enda maupun Mai mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan Bu Santi, melainkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Enda dan Mai mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari, yaitu di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Ayu tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Ayu bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Ilham. Bila ada lain waktu, ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Ayu sebagai guru pengganti. Pertanyaan, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Ayu? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Enda dan Mai sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Ratna dalam menangani Enda dan Mai? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Ayu? Hasil diskusi. 1. Langkah restitusi yang dilakukan Ibu Ayu menstabilkan identitas. Keesokan harinya Ibu Ayu memanggil Enda dan Mai untuk menanyakan tentang laporan Bu Ella. 2. Memvalidasi tindakan. Ibu Ayu menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Ayu menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Ayu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Enda maupun Mai mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Ayu melahirkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Restitusi yang dilakukan oleh Enda dan Mai sudah sesuai, yaitu mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan bersedia meminta maaf kepada Ibu Ayu, mengusulkan adanya diskusi kelompok tentang keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati, akan mengirim email pada Ibu Ella tentang keputusan mereka tersebut dan menunjukkan sikap yang lebih santun jika diajar oleh guru pengganti. Posisi kontrol Bu Ella membuat orang lain merasa bersalah. Beliau berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Posisi kontrol Bu Ella sebagai seorang teman. Ibu Ella mencoba menyapa Enda dan Mai dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Ayu dalam kasus ini adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika saya adalah Pak Ilham, maka saya akan memberikan apresiasi dan dukungan langkah yang sudah ditempuh oleh Bu Ayu. Bu Ayu memberi kesempatan kepada Enda dan Mai untuk memperbaiki kesalahannya dengan gagasan mereka sendiri dan akan mengevaluasi
serta memberikan bimbingan kepada Bu El. Terima kasih disampaikan. Semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita SDN khususnya. Acara yang selanjutnya yaitu doa pada yang terhormat Bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah selesai berjalan dengan lancar. Di sini saya sebagai pemandu acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.